Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Sepercaya malam hari ini kita semuanya diberkati Tuhan. Amin. Dari sepanjang hari ini kita boleh merasakan kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita buka hati kita lebih lagi. Mari kita satu hati di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kebaikan-Mu. Terima kasih buat setiap perbuatan-Mu Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan sebagaimana kami ada. Sungguh semuanya karena Engkau Allah yang setia. Engkau yang menyertai setiap kami. Musim demi musim kami lewati bersama dengan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh merasakan Tuhan kebaikan-Mu begitu berlimpah-limpah dalam setiap langkah hidup kami. Sungguh kami merasakan Tuhan Kau selalu hadir di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Ya Tuhan, malam hari ini kami bawa setiap pujian sembah kami, pengagungan kami, sukacita kami Tuhan. Lewat hati kami, mulut kami Tuhan yang penuh akan ucapan syukur. Lewat puji-pujian kami Tuhan kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama katakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Mari sama-sama angkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku, ya, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Oh, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kasih setia-Mu selalu menyertai setiap kami ya Tuhan. Kebaikan-Mu, oh, oh. Oh, Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah.
Kau baik, Kau sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari bersama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari dari awal sama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari sama-sama kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Sungguh hati kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat kasih dan setiamu ya Tuhan. Tak pernah habis mengalir buat setiap kami. Kau nyatakan kasih dan cintamu buat setiap kami ya Tuhan. Katakan
Terima kasih, sungguh hati kami bersyukur buat setiap pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat menyertai setiap hidup kami ya Tuhan. Hingga detik ini kami ada, sebagaimana kami ada, semuanya karena kasih-Mu, oh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus bersyukur dalam segala keadaan hidup kami. Sebab Engkau Tuhan terlalu baik, terlalu setia buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di KUL. Pada hari ini saya berkesempatan untuk menyampaikan tentang tema besar kita pada tahun 2026 mengenai amanat agung. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2026, di mana pada tahun ini kita percaya bahwa kita lebih dan lebih lagi membuka kehidupan kita, kapasitas rohani kita lebih kuat dalam menghadapi seluruh perjalanan hidup kita pada tahun 2026. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, saya percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menggairahkan karena kita memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan komitmen yang baru, dan kita percaya kita mau menjalankannya dengan penuh ketaatan. Bapak Ibu, mari kita baca dalam Matius 28 ya, 28 di mana amanat agung ini diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini perikopnya adalah pengutusan murid-murid. Matius 28 dari 16 kalau saya baca, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, saya percaya firman ini sering kita baca, sering kita dengar, dan kita pasti percaya juga. Begitu kita menjadi orang percaya kepada Yesus, ayat ini adalah ayat yang sungguh harus kita laksanakan.
Di tahun ini ditekankan bahwa kita harus menuntaskan perintah ini. Bapak Ibu, saya percaya, jadi ini adalah perintah, bukan himbauan kepada setiap orang percaya. Bapak Ibu, tapi saya pernah gini juga nih ya, ingat waktu itu kita beberapa orang ya usia-usianya tuh udah mulai senior ya. Nah mereka bilang, oh ini kayaknya untuk yang muda-muda katanya ya, karena disuruh pergi gitu. Oh enggak, firman Tuhan bukan berlaku hanya untuk yang muda, tetapi seluruhnya orang percaya, jadi segala usia. Jadi yang dengar ini ya, yang dengar pemberitaan ini, kalau usianya udah banyak gitu, jangan bilang ini bukan untuk saya, tapi ini untuk saya. Amin. Nah Bapak Ibu, nah bagaimana sekarang kita melihat bahwa Yesus ini sungguh memberikan satu perintah dan janji yang dalam kata-katanya ini ya, saya sangat-sangat diberkati bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Seperti yang sudah dituliskan ya di dalam Matius 1 waktu kelahiran Yesus sudah dikatakan bahwa engkau hai perempuan akan melahirkan seorang laki-laki, bayi laki-laki yang akan diberi nama Immanuel. Berarti Tuhan menyertai kita. Di sini di akhir dari kitab Matius pun diakhiri dengan kalimat Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Bapak Ibu, apakah setiap kita sekarang sudah menjalankan amanat agung? Ya, mungkin ada juga seperti murid-murid yang di sini, ya. Waktu mereka disuruh pergi ke Galilea, tempat pertama Yesus melayani. Jadi dia mengingat kembali bagaimana awal daripada pelayanan. Demikian juga kita, Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita dengan firman ini. Bagaimana kita dipanggil waktu melayani. Begitu murid-murid itu melihat dia, jelas itu Yesus. Tapi ada yang ragu-ragu. Pertanyaannya sekarang gini nih ya. Kita semua, kita anggota KUL, apakah Anda masih ragu-ragu terhadap Tuhan? Terhadap Tuhan yang berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Renungkan baik-baik. Yesus sungguh menginginkan setiap kita untuk terus dan terus menjaga iman percaya kita tetap kuat di dalam Dia. Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Jadi kalau di tahun ini, di Januari ini, sekalipun kita udah lama ya mengikuti Yesus. Tapi waktu tahun-tahun lalu ya mungkin banyak hal gitu yang membuat kita tuh ragu. Ragu-ragu benar enggak ya janji itu gitu. Tuhan bilang hari ini, segala kuasa di sorga dan di bumi ada pada tangan saya. Bapak Ibu percaya? Ini pertanyaan dan harus kita renungkan baik-baik. Kuasa itu bukan hanya untuk di bumi, tetapi segala kuasa di surga dan di bumi. Ingat baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, waktu Yesus dicobai padang gurun, iblis bilang apa? Semua ini, dunia ini akan kuberikan kepadamu. Sepertinya yang kita baca itu bahwa Yesus punya kuasa di bumi. Enggak, di surga juga punya. Dia taat kepada Bapa yang mengutusnya. Dia tidak tergoda. Saya mengajak semua Bapak Ibu dan sahabat-sahabat saya, teman-teman saya di KUL ataupun yang sedang sendirian gitu, sedang merenungkan ya kehidupan ini. Percayalah, Yesus menghampiri kita, keraguan kita untuk mengikutnya. Dia perkuat, dia bilang begini, otoritas, kuasa di surga dan di bumi ada pada saya. Itu diberikan kepada kita. Dia menghampiri murid-murid itu.
seperti sekarang ini, dia menghampiri kita. Rasakan hampirannya. Dia bilang begitu. Ayo tahun 2026 kita tuntaskan amanat agung. Ini loh, saya kasih tahu sama semua anak-anak Tuhan, murid-muridku. Segala kuasa di surga dan di bumi ada padaku. Kuberikan kepadamu. Nah selanjutnya, dia bilang begini di ayat selanjutnya. Pergilah, karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah Bapak Ibu, setelah dia kasih tahu kepada murid-murid, kepada kita ya hari ini ya, yang mungkin masih ragu-ragu gitu ya untuk melanjutkan pelayanan kita, melanjutkan kehidupan kita, iman percaya kita kepada Tuhan karena keraguan. Padahal udah lihat jelas Tuhan itu bangkit. Tinggal naik ke surganya aja belum dia lihat. Nah untuk itu dia bilang pergilah. Itu pergilah itu bukan berarti diusir ya, bukan. Tetapi pengutusan. Pengutusan setiap kita para murid untuk pergi. Menjadikan bangsa menjadi murid. Berarti luas. Bukan pergi untuk pengutusan untuk keluarga kita aja, enggak. Untuk pekerjaan saya aja, enggak. Untuk gereja saya, enggak. Tetapi lintas budaya, lintas generasi, lintas suku. Karena di sini Indonesia ya, begitu banyak suku. Dan saya percaya kita harus melintasinya. Miliki hati yang luas. Tahun 2026, saya mendapatkan satu hal yang mesti kita bangkitkan saat ini. Kapasitas kita itu sangat besar. Jadi kalau di tahun-tahun lalu ya, kita bilang ini waduh, yang ini grup yang ini begini-begini, ini begini-begini. Yang salah bukan mereka, tapi kita yang harus meningkatkan kapasitas kita untuk dapat menangani mereka. Kita bisa aja gagal, sepertinya ya, tetapi itu enggak. Kita pasti berhasil, karena Tuhan memberikan tuntunannya terus, kuasanya atas kita. Dan saya percaya bahwa apa yang dikatakan di sini, bahwa untuk menjadikan seorang murid, bangsa ini murid-murid Tuhan, kita awalnya dulu dari kita, jadi murid. Jadi murid ya berarti kita mengikut Yesus, mengikut firman-Nya. Kita ubah kehidupan kita menjadi baru. Kita sudah dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mati manusia lama kita. Kita timbul menjadi manusia baru oleh firman Tuhan. Dan itu dikerjakan oleh kita dengan satu perenungan-perenungan. Dan hubungan kita dengan Tuhan yang selalu terkoneksi. Dan saya percaya koneksi itu sangat penting bagi pertumbuhan rohani kita. Gak bisa kita bilangin cukup sekian ini, saya sudah tahu banyak ini. Baca firman udah sekian puluh tahun. Selama itu tidak dilakukan oleh Anda Bapak Ibu, firman ini tetap menjadi satu pengetahuan. Tapi Tuhan mau kita melakukannya. Karena kalau kita lihat ya, apa yang Tuhan kehendaki atas kita adalah kita mau untuk melaksanakan apa yang Dia perintahkan. Dan kita juga mau Tuhan bekerja untuk kita apa yang Tuhan akan kerjakan. Tuhan berkarya, sungguh Dia mengasihi kita. Dan itu diwujudkan dengan karyanya, dengan tindakannya.
Bapa mengutus anaknya ke dunia ini, Yohanes 3 ayat 16 ya. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sampai dia mengorbankan anaknya untuk menebus dosa kita. Nah sekarang kan kita kembali lagi dong. Kalau kita bilang mengasihi Tuhan, sebagaimana firman juga mengatakan, kita melakukan firman-Nya. Kita mengasihi Tuhan, kita melakukannya. Berarti kita berkarya. Ada tindakan. Bukan sekedar sebagai pengetahuan saja. Bukan sebagai pendengar saja. Tetapi pelaku. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita. Bagaimana sih kita bisa tidak khawatir untuk melakukan amanat agung ini? Karena banyak yang takut. Banyak yang bilang nanti gimana kalau ditolak. Udah biasa ya itu ya. Dan itu sudah jelas. Seperti doa Yesus di Yohanes 17. Dia bilang begini kan. Seperti engkau mengutus aku, makanya saya mengutus murid-murid ini. Dan orang yang murid-murid ini pergi untuk orang-orang lain. Dan orang itu menolak. Udah ada di Yohanes 17 dalam doa Yesus. Kita baca deh ya. Dikatakan begini ayat 14. Aku telah memberitakan firman-Mu kepada mereka, yaitu murid. Dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Nah dan selanjutnya. Nah ini kan jelas ya. Jadi tidak perlu kita khawatir untuk ditolak atau macam lah ya itu ya. Apa yang kita nggak seneng kita terima. Tetapi Tuhan udah bilang, Tuhan sudah memberikan firman-Nya atas kita. Dan kita beritakan lagi kepada orang lain. Bersaksi tentang Tuhan. Menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita nggak sama dengan dunia. Maka kalau ditolak oleh dunia, wajar-wajar saja. Tetapi Tuhan di sini janji dalam doanya. Supaya Tuhan menjaga mereka. Itulah penyertaan Tuhan. Itulah Immanuel kita. Teman-teman, Bapak Ibu. Saya percaya kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Menjadi baru, bukan lagi direnovasi, tetapi sudah mulai baru. Udah baru ciptaan baru ya. Jadi kita udah mulai mengerti bahwa kita ini di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Tidak sama dengan dunia. Kalau orang bilang kita ini kok aneh, apalah istilahnya? Biasa. Katakan memang kita bukan dari dunia. Segala sesuatu yang kita lakukan, sebagaimana yang diperintahkan dalam hal amanat agung, kita harus menyampaikannya. Untuk itu, saya percaya Bapak Ibu, kalau kuasa yang di surga dan di bumi ini sudah kita terima, apa yang kita khawatirkan? Kita harus percaya bahwa Tuhan yang megang kendali kehidupan kita. Tinggal saatnya pertanyaannya, maukah Anda diutus? Sungguhkah Anda mengasihi Tuhan? Itu pertanyaan. Dan kasih itu bukan artinya semua hal yang kita nggak suka itu, terus kita ada orang lain nggak suka gitu, terus kita ya deh nggak apa-apa, nggak juga gitu. Tetapi kita memberitahukan hal yang benar sehingga mereka tidak jatuh lebih dalam lagi. Itulah kasih. Karena Tuhan juga menghendaki setiap orang itu diselamatkan. Dia mengutus kita dengan perlengkapan seluruhnya yang dia berikan. Perlengkapan senjata Allah. Nah Bapak Ibu, dan ayat selanjutnya dikatakan begini. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini keren banget nih ya. Saya renungkan, ajarlah.
Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi seperti bicara begini, dan ajarlah mereka, orang-orang yang kita mau ajarin ya, murid itu ya, untuk mengerjakan sesuatu yang telah kuperintahkan. Berarti bukan hanya keluarga, bukan hanya teman-teman sekomunitas, ataupun siapa aja, mungkin juga orang yang baru kita kenal. Ya, terutama untuk keluarga kita juga ya, bisa teman-teman komunitas. Tetapi begini ibu-ibu, karena saya udah senior ya, biasanya memikirkan anak, cucu gitu kan. Itulah kulturnya orang timur ya. Ya bisa-bisa aja, baik-baik saja. Tapi tentang hal ini, tentang amanat agung ini, amanat ya, amanat, jarang memang bahasa amanat saat ini ya. Tetapi ini pesan. Dan saya mulai memikirkan ini begini, ajar mereka itu bukan hanya hal-hal yang fisik ataupun sosial atau budaya, enggak. Itu baik. Jadi misal ya, kita sesama wanita, bagaimana cara merawat kulit ya, pakai skincare ini kah apa-apa. Terus bagaimana kita melayani gini. Semua betul-betul bagus. Bagaimana berusaha, bisnis segala macam itu betul, bisa balik. Tetapi yang ditekankan di sini, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan, kuperintahkan. Jadi segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada saya, itu saya harus ajarkan kepada mereka. Ini terkandung etik, spiritual, apalagi? Banyaklah. Tetapi condongnya saya melihat spiritual. Ya, tapi apa itu pun ya. Bisa menjadi beberapa pandangan lah ya. Ini mesti kita bisa bahas lagi. Tetapi saya menekankan begini, perintah Tuhan itulah yang kita wariskan kepada mereka. Orang-orang yang kita muridkan. Jadi murid bukan hanya di kelas. Enggak. Tetapi perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkan kepada saya, harus saya ajarkan kepada seluruh orang yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal. Karena tadi sudah saya katakan bahwa amanat agung ini luas sekali. Luas. Diperintahkan oleh Allah untuk saya. Allah itu maha besar, maha kuasa. Dan saya percaya Bapak Ibu, Anda di kantor, di tempat bisnis, Anda harus bisa mengajarkan secara lisan nilai-nilai kerajaankah itu harus muncul di dalam cara hidup kita. Tidak ada poin-poin yang katakannya sebagian yang kamu tahu, sebagian yang kamu rasa bagus untuk mereka, enggak. Tetapi segala yang kuperintahkan kepadamu, ajarlah mereka. Dan penyertaan Tuhan, ini janji. Jadi ada memberi dan menerima. Menerima dan memberi dalam hal ini. Betul. Kan? Hidup ini kan harus ada memberi, menerima, memberi. Gak bisa kita minta-minta terus, gak bisa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, bagaimana? Apakah Anda yakin? Sungguh bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi, saat kita pergi diutus oleh Tuhan untuk menuntaskan amanat agung, itu menyertai setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu, di tahun 2026
kita terus dan terus bersama dengan Roh Kudus, sebagaimana kita selalu mendeklarasikan Pentakosta ketiga, untuk menyelesaikan amanat agung dengan pertolongan Roh Kudus. Berikan hatimu, lembutkan hatimu, kuatkan bahwa Tuhan menyertai kita sampai akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang kami sampaikan pada hari ini dan didengar oleh teman-teman dan Bapak Ibu semua, untuk kami belajar dan merenungkannya. Ini kami semua Tuhan. Kami percaya Engkau terus memperlengkapi setiap kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami memasuki tahun 2026 ini dengan penuh semangat daripada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saatnya akan memberikan persembahan, dan persembahan dapat dilakukan dengan QRIS, scan QRIS dan nomor-nomor rekening yang tertera di layar Anda. Sebelum kita berpisah, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah damai sejahtera dari Bapa dan kasih-Nya di dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita percaya, katakan amin.